kita harus ada di hati Tuhan dulu. Sebelum kita bawa proposal itu ke hadapan Tuhan. Waktu itu Musa di Sinai, di atas gunung Sinai. Nggak turun-turun. Maka bangsa Israel memaksa Harun, buatkan kami anak lembu emas. Harun dipepet dan akhirnya Harun mengiyakan, kumpulkan semua emas yang ada. Aku buatkan patung lembu emas. Hari itu saudaraku, dengar baik-baik. Elohim Yahweh murka dan dia sudah berkata, aku akan menyapu bersih seluruh bangsa ini. Padahal bangsa itu melihat saksi loh, ada tulah yang dia lewati. Dia melihat laut Kolsom yang terbelah. Tiap hari dia mulutnya diberi makan roti mana dari surga. Dia dikirim burung puyuh bertahun-tahun. Tapi apakah mereka mengingat siapa yang mengirimkan itu semua? Tidak. Itu gambaran kau dan saya. Anda jangan ngomong bangsa Israel itu bangsa tegar tengkuk. Kau dan saya sama, bahkan lebih bobrok dari bangsa Israel. Sama rusaknya, sama tegar tengkuknya, sama seenak-enaknya sendiri, kurang ajarnya sama. Maka tahu apa yang dia lakukan? Minta Harun buat patung lembu emas. Dan apa yang dilakukan bangsa itu? Menari-nari sepanjang malam di hadapan patung lembu emas itu. Allah marah. Elohim Yahweh tidak senang, saudaraku. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah dari gunung ini. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Maka segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Tuhan berkata begini, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, kata Elohim Yahweh, supaya murkaku bangkit kepada mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wih, kalau saya membayangkan ketika ayat ini ada, ini Keluaran 32 ayat 7-10. Saya membayangkan begini, saudaraku. Betapa Musa di Gunung Sinai ketika Tuhan berkata begitu. Dia bisa melihat betapa murkanya Allah itu. Saya kira, saudaraku, rumput kering di Gunung Merapi aja nggak punya kesempatan untuk lebih besar ketimbang bangsa ini. Kalau Tuhan sudah murka kayak begini. Maka satu-satunya harapan bangsa Israel itu adalah Musa itu. Musa punya pengaruh, saudaraku. Karena Musa ada di hati Tuhan. Karena Musa ada di hati Tuhan. Kuncinya, kalau kita mau bawa jiwa-jiwa, proposal-proposal doa mereka, beban-beban mereka, proposal beban mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuncinya, kita harus ada di hati Tuhan dulu. Sebelum kita bawa proposal itu ke hadapan Tuhan. Caranya apa? Khotbah saya sudah banyak itu ya. Bagaimana bisa ada di hati Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam intimacy with God. Encounter with God. 24 hours, 7 days. Kau berjuang hidup benar. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.